Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nursyahani dengan NIM 07041939 dari jurusan Biologi, Istanbul 2019, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah, di mana tugas ini merupakan penyelesaian tugas dari anatomi fisiologi manusia. Nah, apa sih itu darah? Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang terdiri dari jaringan ikat khusus yang tersusun atas berbagai macam sel dan cairan, di mana cairan ini terdapat yang namanya sel darah, kepingan darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau yang disebut dengan plasma darah, yang fungsinya itu membantu proses fisiologis dalam tubuh. Pada manusia, darah ini terbentuk di sumsum tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan panggul. Namun ketika kita masih bayi, itu sel darah itu terbentuk di hati dan sumsum tulang merah. Nah, darah ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih berat dan kental daripada air, memiliki bau yang khas, memiliki pH 7,35 sampai 7,45, dengan suhu normal itu sekitar 30 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Nah, ternyata warna darah ini bervariasi. Itu karena apa? Dalam darah ini mengandung yang namanya hemoglobin atau Hb. Dan warna darah itu juga terkandung kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah itu sendiri. Memiliki volume 8% dari berat badan orang dewasa dan memiliki volume darah itu sekitar 5 liter. Itu pada orang dewasa juga. Kemudian di sini ada yang namanya proses pembentukan sel darah merah. Ini ada 4 proses. Ada yang pertama itu ada uncommitted stem cell, kemudian ada committed progenitor cell, dan ketiga itu ada precursor cell, dan terakhir ada yang namanya cellular element of growth. Nah, di uncommitted stem cell tersendiri ini itu berasal dari sel polyporoid hematopoietic stem cell. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya myeloid stem cell dan ada yang namanya lymphoid. Nah, kemudian pada myeloid stem cell pada fase committed progenitor cell ini akan terbagi lagi menjadi 5 bagian sel. Kemudian sedangkan pada lymphoid cell itu akan terbagi menjadi 2 bagian saja. Nah, lanjut lagi ke fase precursor cell. Di myeloid tadi yang awalnya hanya 5 sel itu akan berubah menjadi 6 sel, di mana itu akan terbentuk yang namanya sel proteoblast dan megakaryoblast. Di proteoblast ini akan membentuk yang namanya retikulosit, nukleoid ejected. Kemudian sedangkan megakaryoblast ini akan membentuk yang namanya megakaryosit. Nah, sama juga ya di precursor sel pada limfosit itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian di fase terakhir yaitu cellular element of growth, di retikulosit tadi akan membentuk yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Kemudian di megakaryosit tadi akan membentuk yang namanya platelets. Kemudian ada eosinofil, kemudian ada basofil, terus ada neutrofil, kemudian ada monosit. Nah, sedangkan pada limfosit tadi itu akan membentuk yang namanya limfosit T, limfosit B, dan ada pula yang namanya natural killer cell. Kemudian fungsi darah itu secara umum itu ada 3 ya. Ada transportasi, itu udah tahu ya lah ya, yaitu fungsinya itu mengangkut zat makan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian sistem metabolisme juga, yaitu sebagai yang namanya
sistem pembuangan. Kemudian ada yang namanya regulasi. Regulasi itu apa? Yaitu fungsinya itu mengedarkan hormon untuk membantu proses fisiologis dan menjaga stabilitas tubuh. Nah, dan yang terakhir itu ada yang namanya perlindungan. Nah, di perlindungan ini ada yang namanya sistem imun. Selain sistem imun, itu darah ini akan menjaga keseimbangan asam dan basa jaringan tubuh, di mana untuk menghindari kerusakan dan mencegah pendarahan. Kemudian ini ada namanya komponen penyusun darah. Nah, secara umum itu ada dua, yang ada plasma darah dan ada kepingan darah. Plasma darah itu dalam tubuh itu sekitar 55%, sedangkan kepingan darah itu sekitar 45%. Selain itu, darah itu tersusun atas plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada limfosit, dan ada namanya trombosit. Nah, gimana sih kita bisa tahu gitu kan komponen penyusun darah itu? Itu ada yang namanya proses sentrifuge. Nah, di mana itu proses itu ada di gambar atasnya. Di atas ada kan? Itu yang pertama itu ada pengambilan sampel darah, kemudian itu dari tadi dimasukkan ke dalam tabung ya, dengan menggunakan jarum suntik, tabung ke dalam tabung sentrifuge, kemudian sampel tadi disentrifugasi. Setelah disentrifugasi akan lihat bagian-bagiannya, ada yang eritrosit itu bagian bawah ya, kemudian ada limfosit dan trombosit, kemudian ada namanya plasma darah. Nah, ini juga ya kandungan dari sel darah, di mana sel darah merah, sel darah itu eritrosit itu 5% dari darah, kemudian ada trombosit dan limfosit itu sekitar kurang dari 1%, dan yang paling banyak di dalam tubuh itu mengandung namanya plasma darah, itu sekitar yang mengandung air sekitar 92%, kemudian 55%-nya itu volume darahnya. Nah, di plasma darah sendiri itu mengandung beberapa elemen, yaitu ada protein darah, ada air, kemudian ada zat pelarut. Nah, di protein darah itu ada apa aja? Ada yang namanya albumin, terus kemudian ada namanya globulin, fibrinogen, dan lain-lain. Albumin itu sekitar 54%, globulin itu sekitar 30%, fibrinogen itu 7%, dan lain-lainnya itu 1%. Dan yang paling banyak itu adalah mengandung air sekitar 91,5%. Zat pelarutnya itu sekitar 1,5%, itu udah termasuk elektrolit, nutrien, gas hormon, dan sisa metabolisme. Nah, sel darah merah itu ada di dalam tubuh itu sekitar 4 juta sampai 6 juta mikrokubik darah. Kemudian ada trombosit. Trombosit itu sekitar 150.000 sampai 300.000 mikrokubik darah, milimeter kubik darah. Nah, neutrofil itu sekitar 60 sampai 70%, eosinofil itu sekitar 2 sampai 4%, monosit itu sekitar 3 sampai 8%, dan basofil itu ada sekitar 0,5 sampai 1%. Dan yang terakhir itu ada yang namanya limfosit sekitar 20 sampai 25%. Nah, ini ya plasma darah tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam sel darah merah atau eritrosit. Itu bentuknya seperti bikontak atau cakram ya, atau dia seperti cekungan. Itu diameternya itu sekitar 6,2 sampai 82 mikrometer dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Nah, di dalam tubuh ternyata eritrosit ini mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin atau yang dapat mengikat oksigen. Fungsinya itu mengangkut zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di atas, itu ada gambar A itu bentuk eritrosit. Ada tampak atas dan tampak samping dengan diameternya itu 8 mikrometer. Dan yang kedua itu ada namanya molekul hemoglobin atau Hb. Itu terdiri dari dua rantai, yaitu ada rantai polipeptida beta dan polipeptida alfa. Dan yang terakhir itu, gambar terakhir itu yang C, itu posisi ion Fe dalam primer.
sini kita akan membahas tentang karakteristik eritrosit. Yang pertama tadi udah jelas ya, dia terletak di pembuluh darah, kemudian itu berupa hemoglobin dan mengandung Fe, bentuknya bikonkaf, memiliki umur 120 hari, tidak memiliki inti. Seperti sebelumnya tadi, pada bayi itu dihasilkan di hati, sedangkan pada orang dewasa di sumsum tulang belakang. Nah, kita masuk ke sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini memiliki inti, tapi bentuk selnya nggak tetap dan tidak memiliki warna. Sel darah putih pada setiap milimeter kubik darah kurang lebihnya itu sekitar 6.000 sampai 8.000 sel mili. Tempatnya itu, pembentukannya itu pada sumsum merah tulang pipi, limpa, dan kelenjar getah bening. Sel darah putih ini memiliki hidup sekitar 6 sampai 8 hari aja. Terus dia itu bersifat fagositosit atau pemakan atau memakan. Leukosit itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada limfosit, monosit, neutrofil, ada eosinofil, kemudian ada basofil. Nah, seperti gambar di samping kiri ya, itu ada namanya sel puncak. Nah, sel puncak ini awal mulanya pembentukan sel limfosit di sumsum tulang. Kemudian ini sel puncak ini terbagi menjadi dua. Ada limfoid dan mieloid tadi. Di limfoid tadi itu terbagi, dia ada limfosit B dan limfosit T, sedangkan mieloid itu membentuk yang namanya eritrosit, neutrofil, basofil, monosit, trombosit, dan eosinofil. Nah, neutrofil itu sel darah putih yang paling banyak di dalam tubuh, yaitu sekitar 60%. Fungsinya itu menyerang dan mematikan bakteri penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Caranya itu dengan menyelubungi dan melepaskan suatu zat yang mematikan bakteri. Kemudian ada yang namanya basofil. Basofil itu paling sedikit ya di dalam tubuh, yaitu sekitar 1%. Fungsinya itu mencegah penggumpalan di dalam pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya monosit, yaitu sekitar 5-10%. Fungsinya itu menyerang dan mematikan bakteri juga. Kemudian ada yang namanya limfosit. Jumlah limfosit dalam tubuh itu sekitar 20-30%. Tugasnya sama juga, yaitu membentuk antibodi, yaitu sejenis protein ya, yang berfungsi memerangi kuman atau penyakit. Terbentuknya itu di sumsum tulang dan juga limfa. Dan terakhir itu ada yang namanya eosinofil. Itu dalam darah putih itu sekitar 7%. Fungsinya itu sama juga ya, menyerang bakteri, kemudian membuang sel yang rusak dan mengatur pelepasan zat kimia pada saat menyerang bakteri. Nah, di sini ada namanya kepingan darah atau trombosit. Apa sih itu trombosit? Trombosit itu kepingan darah. Bentuknya itu nggak beraturan, seperti pecahan keramik, nggak memiliki warna, dan tidak berinti. Kondisi normalnya itu dalam tubuh itu jumlahnya itu sekitar 250 tiap milimeter kubik darah. Nah, trombosit sendiri ini fungsinya itu sebagai proses pembekuan darah. Darah mengandung protein yang namanya trombin yang larut dalam plasma darah yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang. Nah, pada gambar di sampingnya, di atas ya, bisa nampak ya, ini merupakan proses pembekuan sel darah. Nah, faktor pembekuan itu berasal dari trombosit, kemudian jaringan yang rusak, dan ada yang namanya plasma darah. Itu terdiri dari faktor kalsium dan vitamin K. Di mana awalnya kan gambar pertama itu kan serat kolagennya, dan itu kan terpecah ya, atau kayak terbuka. Jadi terbukanya serat kolagen. Kemudian di sini trombosit akan melaksanakan tugasnya, yaitu dengan cara
memecahkan atau mengeluarkan yang namanya trombokinase. Kemudian di dalam vitamin K atau ion K ini akan menghasilkan yang namanya protrombin. Kemudian akan menghasilkan yang namanya trombin ditambah dengan trombokinase. Nah, di dalam darah itu kan ada yang namanya mengandung trombin, kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghasilkan benang-benang halus dan terjadilah gumpalan fibrin. Kemudian penggolongan darah ini ada dua, ada penggolongan darah sistem ABO dan ada yang namanya penggolongan sistem rhesus atau faktor RH. Ini ditemukan oleh ilmuwan Australia, itu Carl Landsteiner. Nah, penggolongan darah sistem ABO itu ditentukan berdasar ada atau tidaknya zat antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Nah, antigen sendiri ini berfungsi seperti tanda pengenal sel tubuh kita ya. Kemudian itu ada namanya sistem rhesus atau faktor RH. Ini ditentukan berdasarkan adanya antigen tertentu dalam darah. Antigen ini menggolongkan darah berdasarkan rhesus, disebut juga sebagai antigen D. Nah, ini contohnya seperti ini. Seorang itu memiliki antigen D dalam darahnya. Nah, berarti ia itu termasuk rhesus positif atau RH positif. Nah, sebaliknya, kalau seseorang tadi tidak memiliki antigen D, itu berarti dia termasuk ke rhesus negatif. Nah, ini sistem penggolongan darah ABO, di mana golongan darah A memiliki agglutinogen atau antigen dan neutrosit itu A, kemudian agglutinnya itu beta. Kemudian pada golongan darah B memiliki agglutinogen B, kemudian agglutininnya itu alfa. Pada golongan darah B, AB itu ada memiliki agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Sedangkan pada golongan darah O itu tidak memiliki agglutinogen, tetapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Sistem peredaran darah. Nah, ternyata pada manusia itu organ utama penyusun sistem peredaran darah yaitu ada jantung dan pembuluh darah, ada arteri, kapiler, dan vena. Ternyata pada manusia itu termasuk ke dalam sistem sirkulasi tertutup ganda. Nah, mekanisme peredaran darah manusia ini ada dua, ada darah pulmonalis dan ada yang namanya sistemik. Nah, sistem organ itu yang pertama adalah jantung. Jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma, terus memiliki 4 ruang dan terletak di dalam rongga dada yang terbungkus oleh lapisan perikardia. Nah, lapisan perikardia sendiri ini terdiri dari 2 lapis. Ada lamina parietalis itu yang bagian luar dan ada yang namanya lamina visceralis yang menempel di dinding jantung. Di antara kedua lapisan ini terdapat yang namanya kafum perikardia yang isinya itu cairan perikardia itu sendiri. Nah, di sini merupakan sistem peredaran darah ya. Yang merah ini pertama itu darah masuk pada bagian itu mengalami vena cava superior, kemudian masuk menuju paru-paru itu pada arteri pulmonalis kanan, paru-paru kemudian ke serambi kanan, lalu balik di dalam serambi kanan ini ada yang namanya katup 90 pulmonar, kemudian ada yang namanya katup tricus pidalis dan vena cava, lalu balik lagi ke kanan, lalu menuju paru-paru. Dari sini dari paru-paru di dalam arteri pulmonalis ini oksigen menuju ke serambi kiri, lalu balik kiri, lalu mengalir ke bagian tubuh atas. Nah,
Di sini ada namanya siklus jantung. Siklus jantung terbagi menjadi dua, yaitu ada diastol dan sistol. Diastol sendiri itu relaksasi ya. Nah, sistol itu kontraksi. Apa sih itu diastoliol? Diastol itu merupakan nilai tekanan fase diastol harus lebih kecil, karena fase diastol terjadi saat jantung relaksasi dan terisi penuh oleh darah. Terus, kalau sistole itu apa? Kontraksi, yaitu fase yang ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar pada nilai tekanan kita. Terjadi saat jantung berkontraksi dengan memompa darah ke seluruh tubuh. Contohnya gini, kita memiliki tekanan darah itu sekitar 120 per 80 memiliki gram. Ini termasuk darah normal ya. Nah, di mana angka 120 itu tekanan di sistolnya, sedangkan 80 itu tekanan diastolnya. Nah, pembuluh darah sendiri ini ada tiga tadi ya. Ada namanya arteri, vena, dan kapiler. Arteri itu fungsinya membawa darah meninggalkan jantung. Terdiri dari atas tiga lapisan yaitu tunika, eksterna, media, dan intima. Itu memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Ini pada pembuluh arteri memiliki sebuah katup yaitu yang disebut dengan valvula samlunaris. Kemudian ada yang namanya vena. Vena ini berfungsi membawa darah kembali ke atrium jantung. Susunan ada tiga lapisan. Dinding bumbunya ini lebih tipis dan tidak elastis. Vena sendiri itu terdiri atas venula, vena kecil, sedang, dan besar. Vena yang besar itu masuk ke jantung ada tiga macam, ada vena cava superior, inferior, dan pulmonalis. Kapiler. Kapiler ini pembuluh darah yang sangat halus ya, memiliki diameter sekitar 0,008 mm. Memiliki dinding yang tipis juga, yang mengakibatkan plasma darah dan zat makanan itu mudah masuk ke jaringan antar sel. Selain itu, fungsi kapiler ini sebagai penghubung antara arteri dengan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, dan lain-lain. Nah, di sini gambar di sebelah di atas sana. Itu ada yang namanya perbandingan struktur pembuluh darah. Yang pertama itu arteri. Arteri ini berbentuk bulat ya. Nah, di dalam arteri sendiri itu ada yang namanya lapisan permulaan itu disebut dengan tunika adventitia, lapisan kedua itu tunika media, dan lapisan paling dalam itu tunika intima. Pada vena ini memiliki bentuk sedikit oval atau bisa dibilang oval. Itu sama juga seperti arteri, memiliki tiga lapisan. Lapisan permulaan itu disebut tunika adventitia, lapisan kedua itu disebut tunika intima. Nah, yang di dalam itu disebut dengan ruang pembuluh darah. Pada kapiler sendiri itu memiliki bentuk yang tidak beragam. Itu ada dua, ada sel endotel dan ada yang namanya inti sel. Nah, perbandingan struktur pembuluh darah arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena. Arteri itu yang berwarna merah. Nah, sedangkan arteriola itu penghubung antara arteri ke anyaman kapiler ke venula. Venula sendiri itu yang menghubungkan antara anyaman kapiler ke vena. Kapiler sendiri itu tersusun atas lamina basalis dan endotelium. Nah, di arteri juga tersusun atas yang namanya endotelium, polos, jaringan ikat, sama seperti vena. Nah, mekanisme sistem peredaran manusia. Sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil atau pendek, di mana sistem ini beredar dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya bisa dilihat ya. Pertama itu ventrikel berkontraksi yang mengakibatkan katup tertutup sehingga katup semilunar arteri paru-paru terbuka, di mana darah kaya CO2 dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis yang akan menuju ke paru-paru kanan dan kiri.
di mana di paru-paru darah melepaskan CO2 yang dibawa oleh vena pulmonalis, kemudian menuju ke arteri kiri yang mengakibatkan ventricle berrelaksasi yang mengakibatkan pula katup bikuspid terbuka sehingga darah mengalir ke ventricle kiri. Sedangkan pada sistem peredaran darah sistemik atau darah besar yang panjang itu sistem peredarannya itu dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Mekanismenya itu sama ya. Awalnya itu ventricle berkontraksi yang mengakibatkan katup bikuspid tertutup, kemudian katup semilunar aorta terbuka, di mana darah kaya O2 dari ventricle kiri masuk ke aorta. Lalu darah kaya O2 dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, di mana darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah yang kaya CO2 akan dibawa oleh vena cava yang menuju ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventricle kanan yang mengakibatkan ventricle berrelaksasi yang mengakibatkan katup trikuspid terbuka sehingga darah mengalir ke ventricle kanan. Nah, ini gambar dari sistem peredaran darah pulmonal dan sistem darah sistemik. Ya. Yang berwarna merah ini pembuluh yang kaya akan O2, sedangkan yang berwarna biru ini pembuluh yang kaya akan CO2. Yang berwarna ungu ini disebut dengan tempat pertukarnya gas. Nah, ternyata di dalam peredaran darah pada fetus janin itu ada dua, ada sirkulasi porta dan ada koroner. Ternyata di dalam sistem peredaran darah juga ada yang namanya kelainan, yaitu ada anemia, sickle cell anemia, thalassemia, polycythemia vera atau erythrema, ada leukemia, ada thrombus, embolus, erythroblastosis, biotelis, ada varices, hemofilia, trombotik trombositopenik purpura atau TTP, kemudian ada perikarditis dan endokarditis, lalu ada kelainan katup jantung atau valvular heart disease, ada aneurisma, arteriosklerosis, dan yang terakhir ada aterosklerosis. Sekian pemaparan materi tentang sistem peredaran darah dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.